Ego, suara jiwa, suara roh, semua dipakai sobat. Ego ya dipakai, jiwa ya dipakai, roh dipakai. Tapi kan masih duduk di roh. Semua kan bisa ketarik ke roh semua. Karena kita masih di dunia. Tapi kan di ego maupun di jiwa kan harus sadar, bukan harus di roh semua. Kalau di roh semua tergimana? Sesuai fungsinya ya. Ego biasanya ciri-ciri duduk di ego itu biasanya iya minta apa ya, minta dimengerti, biasanya dari wajah dan kesadaran terlalu condong keluar, seperti orang yang mau tampil, gimana sih ingin tampil, arah pandang pasti keluar, mencari pengakuan, ingin dikontrol. Kalau diperhatikan nafasnya lebih banyak di dada, ya agak-agak dada ke tenggorokan, agak cepat ya, suaranya cepat, ya ingin dipuji, disambut, ya badan terasa agak kecondong ke depan seperti ingin meyakinkan orang, karena dia butuh validasi ya, energi berdenyut di kepala karena sumbernya dari pikiran kalau ego. Dan kalau dari jiwa itu biasanya ya duduk di tengah poros ya, sedikit condong ke jantung memang, perasa, menghayati, dan biasanya menutur keindahan ya, cinta ya, ya ke dalam ya keluar, ia mendengarkan dari dalam lalu menuturkan dengan lembut, keluar, biasanya mengarah ke cinta, cinta kasih ya kalau jiwa ya. Kalau orang bicara dari jiwa biasanya ada rasa mengalir, tapi hidup, tapi tetap di ranah manusia karena masih, kalau jiwa kan perangkat manusia. Suaranya lembut dan penuh empati biasanya kalau jiwa ya. Nafas udah bukan di dada lagi, bukan di tenggorokan, udah turun ke perut. Kalau nafas perut, dada, perut gitu ya. Kalau ego kan dada, dada, tenggorokan ya. Biasanya mengalir dan tulus berbicara. Tapi setelah berbicara itu ada kelegaan, ada syukur ya. Kalau sifat dari roh biasanya udah ada jarak ya dengan tubuh ya, dengan poros. Di belakang poros biasanya kalau roh ya, di belakang jantung, dan mengalir naik ke belakang kepala dan puncak kepala ya. Itu cara pandangnya lain dari dia melihatnya dari kesadaran. Kalau orang bilang kesadaran ya, kalau saya bilang rohnya itu sendiri ya, tidak menempel pada tubuh, dia tidak ada jarak dengan tubuh karena dia sejati nggak tidur, nggak ini ya, yang selalu hidup kan dalam pengawasannya, menembus dari ya, menembus, dan cahayanya sangat diam, tenang, dan arah pandangnya biasanya dari keluar bukan untuk ditampilkan tapi untuk meneguhkan. Kalau bicara dari sini pandang mata tetap diam tapi terasa dalam, bukan menatap tapi menyinari. Suaranya dalam, tenang, menggaung, biasanya bergema. Udah kalau udah mengarah ke roh, suaranya udah bergema. Bergemanya di dada, ada resonasi dalam tubuhnya, udah berresonasi kalau udah disentuh roh ya. Dadanya lapang, kepala hening ya karena udah diboikot ya, dikuasai oleh roh. Nggak ada niat, dia mengalir tanpa spontanitas ya, tapi apapun yang diucapkan mengandung makna. Kalau selesai berbicara ngobrol sama siapapun langsung sunyi, penuh daya. Ini kalau roh emang totalitas ya. Kalau ego emang berpikirnya dari kepala, dari pikiran. Kalau jiwa dari dada, dari lubuk jiwa. Kalau
roh itu udah di luar tubuh ya, tapi energi totalitas dari kesadaran itu, roh itu sendiri memancar menembus ke poros, baru bercahaya ke depan ya, bercahaya ke depan, bergradasi ya, makin lembut dan makin lembut ke depannya, dan teduh biasanya kalau roh, dan menenangkan itu roh. Proses menuju duduk di roh itu kan, kalau tubuh belum selaras ya, yang mendidik tubuh itu kan roh kan, pemurnian dari roh. Kalau dari jiwa nggak bisa, semua bersumber dari ilahi, roh itu sendiri yang bisa menyelaraskan. Kalau rohnya masih mendidik tubuh ya, mau nggak mau nggak serta merta langsung duduk di roh. Akhirnya yang di luar kena semua antara. Tetapi ada ego, ada jiwa. Kalau udah murni, tubuh udah murni, udah selaras dengan rohnya, itu ya baru bisa duduk dan di rohnya. Tapi kadang-kadang ketarik ke ego, ke jiwa, nggak masalah, itu kan masih di dunia. Tapi kan tahu posisi mana ego, mana jiwa, dan mana rohnya. Nah ini yang perlu ditekankan ya. Tapi dalam penyelarasan ke roh itu kan tubuh dalam penyesuaian, dalam pendidikan menuju keselarasan. Akhirnya tubuh lama-lama akan tersentuh oleh cahaya roh yang belum selaras, akan diselaraskan, tapi di situ masih ada gejolak ego ya. Ego kan takut mati juga ya, ada perlawanan itu di dalam ego. Kalau jiwa biasanya udah nurut tapi masih diboikot oleh ego. Ya semua dalam prosesnya tergantung kedudukannya, perjalanannya. Kalau udah selaras antara tubuh dan keselarasan roh, itu baru bisa duduk tenang, mutmainahnya kan. Ya boleh Bali ya. Bali ini siapa kok? Saya lihat kok yang dekat sama saya.